Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fata Morgana News yang budiman, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada sesi ini pengajian kita yang tetap diasuh oleh Al-Ustadz Haji Romli, insya Allah dalam kesempatan ini akan membahas tentang keistimewaan sholat duha. Mari sama-sama kita simak dan kita saksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha wa tusamma salatal awabina. Salat duha disebut juga salat awabin, orang-orang yang kembali mengingat Allah Azza wa Jalla. Dikatakan sholat sunnah awabin karena di waktu duha banyak orang yang melupakan Allah, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan duniawinya. Tatkala seseorang pada waktu di tengah orang-orang lupa kepada Allah, dia malah kembali kepada Allah, mengingat Allah dengan melaksanakan sholat duha, maka sholat itu dikatakan sholat awabin, sholatnya orang-orang yang kembali mengingat Allah Azza wa Jalla. Fadluha, adapun keutamaan sholat duha, telah banyak hadis yang menceritakannya. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 476 dan Ibnu Majah dengan nomor hadis 1382. Nabi bersabda, "Man hafadha 'ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang menjaga salat duha yang genap, artinya enggak ganjil, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nanti riwayatnya banyak sini. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah duha yang genap, Allah ampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya itu seperti buih-buih yang ada di lautan. Seperti buih yang ada di lautan, begitu banyak tidak terhitung. Kita sholat duha tapi dijaga, bukan hanya sekali. Kadang-kadang ada orang sholat duha hari ini, liburnya sebulan, ya. Tidak seperti itu. Artinya hafadha, menjaga setiap hari sholat duha. Jika tertinggal, tidak sempat diqadha, di waktu zuhur misalnya, pas waktu istirahat diqadha. Dan orang yang sudah mampu mengqadha sholat sunnah itu sangat hebat sekali. Kenapa? Sholat sunnah saja diqadha, apalagi ketika sholat wajib itu tertinggal. Nah, itu yang pertama, diampuni dosa. Yang kedua, man shollat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka ia tidak akan dicatat termasuk golongan orang-orang yang lalai kepada Allah, yang lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah sudah mengancam orang yang lupa kepada Allah, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah ancaman yang sangat menakutkan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang lalai dari mengingatku, artinya dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang semraut, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang penuh dengan kebingungan, kesulitan. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan kumpulkan ia, kami akan bangkitkan ia dalam keadaan buta. Di dunia mendapat kehidupan yang sempit, kehidupan yang belangsak, kata orang Jawa mah, Jawa Serang ya, belangsak. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sengsara. Kehidupan yang sengsara. Di akhirat buta. Kemudian dia berkata, lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu di dunia itu bisa melihat? Kata Allah, engkau dulu lupa mengingat kami.
Aku berikan kau penglihatan, aku berikan kau pendengaran, tapi kau tidak pakai penglihatan dan pendengaran itu, kau tidak menerima yang hak, maka kami bangkitkan kau dalam keadaan buta, sebagaimana kau buta dari yang hak pada saat hidup di alam dunia. Yang kedua berarti apa? Tidak dicatat termasuk golongan orang yang lalai dari mengingat Allah. 3. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, nah ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad Imam Ahmad juz 5 nomor 287. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi firman Allah itu ada yang di dalam Quran, ada yang di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya, redaksinya dari Nabi. Sedangkan kalau Quran maknanya, lafadznya dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, sholli, laksanakan salat untukku, kata Allah, min awwalil laili, di awal hari, maksudnya salat duha, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat, akfika akhirah, maka aku akan memberikan kecukupan kepadamu di akhir hari. Pagi kita duha salat, siang, sore Allah beri kecukupan kepada kita. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan tentang sholat duha juga. Ya, kesimpulannya saja bahwa sedekah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya setiap hari sesuai dengan jumlah bilangan persendian yang ada dalam tubuh kita, yang jumlahnya itu 360 sendi. Dan setiap sendinya itu sunnah kita keluarkan sedekah sebagai bentuk tasyakur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menggantikan sedekah yang begitu banyak, cukup dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat itu pun bernilai pahala sedekah. Nah, adapun waktu melaksanakan sholat duha adalah minirtifa'i syamsi qadra rumhin, berawal dari terbitnya matahari dan ia naik ukuran 1 tombak. Jadi pada saat matahari terbit, terus ia naik ukuran 1 tombak. 1 tombak itu diperkirakan 4 derajat. 1 derajat itu kurang lebih 4 menit. Jadi kalau 4 derajat 16 menit. Dari terbit sampai ia naik ukuran 1 tombak itu 16 menit. Dari 16 menit dari mulai terbitnya matahari, masuklah waktu duha. Jadi kalau terbitnya jam 6, 6 lewat 16 menit masuk waktu duha. Kalau jam 6 belum. Ya, jadi patokannya itu setelah matahari naik ukuran 1 tombak. 1 tombak ya dari pantauan mata kita, jarak antara bumi dengan matahari 1 tombak. Ya, 1 tombak itu kurang lebih 4 derajat. 1 derajat kurang lebih 4 cm. Berarti kurang lebih 4 derajat adalah 16 menit. Ya, 4 menit, mohon maaf. Jadi 4 derajat adalah 16 menit. Kalau terbitnya matahari jam 6, berarti jam 6 lewat 16 menit masuklah waktu sholat duha. Sekarang yang berapa terbit mataharinya? Waktu isyraq, syuruk. Jam berapa? Jam berapa? Gak ada yang tahu. Ya, kurang lebih jam 6. Kurang lebih ya. Kurang lebih jam 6. Nah, di sini di aplikasi Muslim Pro saya. Nah, waktu terbit jam 5.55. Jam 6 kurang 5 menit. Berarti jam 6 lewat berapa? 11. Jam 6 lewat 11 sudah masuk waktu duha. Lumayan kan? Sebelum berangkat kerja sholat duha dulu di rumah. Kalau yang tempat kerjanya dekat. Sampai kapan waktu sholat duha itu? Ila zawali, sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari ke arah barat, atau sampai duhur, ya, atau menjelang duhur lah. Kalau sekarang duhur jam 12 lewat 10 ya, jam 12 lah kira-kira sudah selesai waktu sholat duha. Tapi kalau belum dilaksanakan tetap boleh dilaksanakan, cuman qadha itu. Jadi meskipun sudah duhur sekalipun, kalau belum sholat duha ya sholat duha saja, cuman
qadha. Setiap sholat sunnah yang memiliki waktu, jika tertinggal sunnah kita mengqadhanya. Meskipun kita tidak terbiasa sholat duha. Awas, ini ada sebagian yang menjelaskan, oh itu kan bagi orang yang sudah biasa sholat duha, ketinggalan sunnah diqadha. Ini kan orang nggak pernah sholat duha, kemudian nggak sholat duha, di waktu itu sholat duha, masa iya bisa diqadha? Tetap bisa. Kenapa? Setiap sholat sunnah yang memiliki batasan waktu, ada waktu masuk, ada waktu habis, ini jika tertinggal, baik sengaja atau tidak disengaja, sunnah diqadha. Lain halnya kalau sunnah yang tidak punya batasan waktu, seperti sholat sunnah mutlak, itu kan nggak punya batasan waktu, mau siang mau malam bebas sholat mutlak itu. Nah, sholat mutlak itu ya jangan diqadha, kecuali kalau kita punya kebiasaan melakukan sholat mutlak. Setiap hari kita melakukan sholat mutlak, misalnya 6 rakaat. Nah, pada hari ini kita nggak sholat mutlak karena kecapean atau sibuk, boleh nanti malam kita mengqadha sunnah. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kalau tidak terbiasa, oh jangan mau diqadha berapa rakaat, tuh nggak biasa sholat mutlak. Karena sholat mutlak itu sholat yang tidak memiliki batasan waktu, siang malam bebas terserah. Sedangkan kalau sholat duha kan punya batasan waktu, maka sunnah diqadha jika tertinggal, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Adapun jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat, maksimalnya dan yang paling utamanya adalah 8. Yang paling utama 8 dan maksimal 8. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bilangan yang paling maksimal itu adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Minimalnya 2, lebih utamanya, paling utamanya 8. Maksimalnya menurut Ibnu Hajar adalah 12. Kira-kira pilih 2, 8 apa 12? 2 ya. Alhamdulillah. Daripada enggak, itu alasan orang yang ini. Yang semangat. Nah, yang dibaca apa dalam sholat duha? Kalau sholat duhanya itu hanya 2 rakaat, ya hanya 2 rakaat, maka yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau sholat duhanya lebih dari 2 rakaat, maka di rakaat pertama dan kedua wasyamsi yang pertama, yang kedua wadduha. Wasyamsi yang kedua wadduha. Nah, rakaat yang berikutnya qul ya kulhu. Jadi kalau kita sholat duhanya 4 rakaat, berarti rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua wadduha. Nanti rakaat seterusnya qul ya dan kulhu saja. Kalau hanya 2 qul ya kulhu. Kalau lebih dari 2, maka rakaat pertama dan keduanya wasyamsi dan wadduha. Selanjutnya qul ya kulhu saja.